Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Pujian itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita dan dari jeleknya amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak seorang pun yang bisa berikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Dalam 3 ayat tentang pesan ketakwaan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Wahai manusia sekalian, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itu Allah jadikan pasangannya, dan dari percampuran dari keduanya Allah pun menyebarkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah, yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta pertolongan satu sama lain, dan hendaklah kalian menjaga silaturahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Niscaya dengan itu Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal perbuatan kalian, dan niscaya dengan itu juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapat keberuntungan yang sangat besar. Jemaah sekalian, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan itu adalah, seindah-indahnya perkataan adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang dibuat-buat, diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu akan mengantar kita pada kesesatan, dan akhirnya kesesatan itu akan bisa mengantar seorang kepada neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma
'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa taufiqan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat buat kami, dan berikanlah kemanfaatan pada kami apa telah berikan ilmu ke kami tentangnya, dan tambahkan pada kami ilmu juga ketakwaan kepada Allah, juga petunjuk dan taufik ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, fa aqulu lakum marhaban bi talabatil ilmi. Sebagaimana para sahabat dahulu menyambut orang-orang yang mau belajar agama, menuntut ilmu syar'i ini, seperti perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban bi talabatil ilmi, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yusina bikum, adalah Rasulullah SAW berwasiat pada kami untuk memperhatikan kalian, untuk menyambut kalian wahai para penuntut ilmu. Jemaah sekalian, saya berharap keberadaan kita di sini, saya dan antum semua tergolong sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di situ dia menuntut ilmu agama ini, maka niscaya dengan itu Allah memudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Semoga saya dan antum semua yang hadir di sini termasuk golongan ini, tidak berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah atau masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka menirasakannya, mereka mempelajarinya, mereka mentelaahnya dan seterusnya. Kecuali apa? Tidaklah mereka lakukan hal itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, mereka ditundungi, dinaungi oleh malaikat bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka. Dan ini yang jamaah kita paling harapkan, itu apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut Allah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sisi, di atas para malaikat, pada sisinya di atas sana. Ja'alani Allah iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Semoga dengan yang kita tempuh ini Allah jadikan diri saya antum semua termasuk penghuni firdaus yang paling tinggi. Jemaah sekalian, pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa mukaddimah dari beberapa kitab ini, yaitu apa? Tentang masalah fikih. Ya, sebagian kita sudah tahu semua bahwasanya jemaah sekalian, menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ada satu faedah, ada satu syarah oleh Syekh Masrur Hasan Salman hafizahullah taala, kemudian Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Beliau katakan, beliau mensyarah hadis yang pendek ini, jemaah sekalian, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim sawa'un kana aliman am jahilan, kabiran am saghira, ghaniyan am faqira, dzukuran am inatha. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Sama saja apakah dia seorang yang sudah alim atau masih jahil, apakah dia seorang yang sudah tua atau masih kanak-kanak, apakah dia seorang yang kaya atau seorang miskin, apakah dia laki-laki atau perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim, ya, dan muslimah.
Jadi jemaah sekalian, terus dan terus kita belajar. Karena di situ subhanallah, ana secara pribadi terpati dalam sanubari waktu langsung mendengarkan penjelasan saya Mas'ud Hasan Salma ini, bahwa ternyata terus dan terus kita ini untuk menuntut ilmu. Dan kita semua sudah tahu bahwasanya Allah mengajarkan Rasulullah untuk wa qur rabbi zidni ilma. Jadi tidak ada yang diminta oleh Rasulullah minta tambahan yang diajar oleh Allah SWT kecuali meminta tambahan ilmu ini. Jadi terus dan terus kita sama-sama ikhlas sekalian untuk belajar, muzakarah, munasahah dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Di sini dikatakan seperti ini oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi di sini jemaah sekalian, setelah membacakan tadi sampai mukadimah dari khutbatul hajat tadi, summa inna ilmal fikhi min afdalil ulumi wa asyrafiha. Sesungguhnya jamaah sekalian, tafaqquh fiddin ini menurut seluruhnya ilmu tentang fikih, tentang tafaqquh fiddin, tentang fikih ini adalah ilmu yang paling utama dan yang paling agung, yang paling mulia. Tatkala dengan ilmu ini jamaah sekalian tidak akan bisa benar sahih ibadah seorang kecuali dengannya, yang dimana ibadah itu jemaah sekalian merupakan tujuan daripada kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ai yuwahhidun, atau untuk mentauhidkan aku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sesungguhnya wa idza kana aslun najati la yahsulul lil abdi illa bi sihhatit tauhid wa salamatihi min syawa'ib syirk fa inna tamaman najati la yahsulu illa bi sihhatil ibadah wa salamatiha min syawa'ibil bid'ah. Beliau kemudian katakan, maka tatkala dasar dari keselamatan seseorang tidak akan bisa diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan benar tauhidnya dan selamat tauhidnya dari kotoran-kotoran kesyirikan. Maka demikian pula sesungguhnya sempurnanya keselamatan seseorang hamba tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan benarnya ibadahnya dan selamatnya ibadahnya itu dari kotoran-kotoran atau noda-noda bid'ah. Walaqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiqhal 'abdi unwana iradatillahi bihi khaira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kefakihan seorang hamba, dia bertafaqquh fiddin ini jemaah sekalian, merupakan tanda atau alamat Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan berikan kefakihan, kefahaman padanya tentang agama ini. Subhanallah jemaah sekalian. Pada kesempatan ini, karena berkaitan dengan fikih yang kita sudah ketahui bahwa fikih itu yang pertama kali kalau kita belajar tentang fikih, biasanya dalam hal ini adalah pertama tentang masalah solat. Masalah solat, ya kita semua sudah hafal tentunya rukun Islam dalam hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi itu, atau dalam hadis yang ketiga, jadi bunil Islam al-khamsin syahadatain dan seterusnya itu. Jadi setelah syahadatain itu, rukun yang paling agung setelah syahadat itu adalah yaitu tentang salat ini jemaah sekalian. Nah, di sini pentingnya salat jemaah sekalian. Saya bawakan pada antum ada dari kitab Majmu'atur Rasail fi Shalah yang dikumpulkan oleh semacam MUI dari Saudi sana, yaitu Ar-Ri'as Al-Amah Al-Idarah Al-Amal Al-Buhusil Ilmiah wal Ifta di sini. Jadi semacam panitia tetap atau bidang dakwah di Saudi sana, komisi tentang masalah dakwah dan penjelasan tentang agama. Dibawakan beberapa risalah dari para imam, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ana bacakan buat antum semua, buat kita semua, semoga kita dapat faedah tentunya. Beliau
rahimahullah mengatakan seperti ini dalam muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna khaira khalqillah wa ahdahum ilaihi sabila wa arfa'hum indahu darajatan Muhammadun abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Di sini jemaah sekalian dibuka surat atau risalah dari Imam bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, dengan tadi sudah disampaikan tadi. Jadi dibawakan langsung ayat yang lengkap dari surat Al-Fatihah, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat dan para ulul ilmi, para orang-orang yang berilmu. Ya, mereka semua menyaksikan qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian di sini jemaah sekalian ditulis wa ba'du fa inna sholata ra'sul Islam wa umuduhu. Sesungguhnya salat ini jemaah sekalian adalah pokok dari agama Islam ini dan pilar-pilar penegaknya. Wa hiya as-silatu bainal 'abdi al-'arif li ubudiyatihi an-nasihu li nafsihi wa baina rabbihi alladhi yurabbihi wa yurabbi jami'al alamin bi ni'amihi wa fadlihi. Wa hiya ayatu mahabbatil 'abdi rabbih wa taqdirihi li ni'amihi wa syukrihi li fadlihi wa ihsanihi. Jemaah sekalian, dijelaskan di sini tentang kedudukan salat. Sesungguhnya salat ini adalah pokok dari agama Islam dan pilar-pilar penegaknya. Salat merupakan penghubung antara seorang hamba yang mengenal Rabb-nya, mengenal zat yang diibadahinya. An-nasihu li nafsihi, yang menasihati dirinya sendiri. Nah, di sini ada sedikit faedah jemaah sekalian yang Anda ingat sekarang. Jadi an-nasih li nafsihi, yakni yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang memberi nasihat, jadi hakikatnya itu adalah dia menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi makna daripada nasihat itu jemaah sekalian, iradatul khair lil ghair, ai iradatul khair lil akharin. Jadi orang yang menasihat itu jemaah sekalian hakikatnya menginginkan kebaikan bagi kita. Justru harusnya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, ada orang yang menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau ada orang menasihati jemaah sekalian, itu berarti dia menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi makna dari nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, ai iradatul khair lil akharin. Jadi menginginkan kebaikan bagi orang lain, menginginkan bagi kebaikan bagi orang yang diberi nasihati. Jadi di sini maka diistilahkan oleh Imam Habis ini bahwasanya dia adalah an-nasih li nafsihi, yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Jadi salat ini merupakan penghubung antara seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, yang menasihati menginginkan kebaikan bagi dirinya, wa baina rabbih, dan antara dia dengan Rabb-nya yang telah menciptakannya, yang telah menjaganya, yang telah memeliharanya, memberikan berbagai nikmat, dan juga telah menciptakan seluruh alam ini dengan nikmat darinya, dan juga dengan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salat ini jemaah sekalian merupakan tanda bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, dan juga merupakan pengagungan, tanda pengagungan dia terhadap nikmat-nikmat Allah, dan juga merupakan tanda dia bersyukur terhadap karunia dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang hal ini sudah hal yang aksiomatis, yajiduhu al-mu'min al-musalli al-khashi' min nafsihi. Dan hal ini bisa dirasakan oleh seorang mukmin yang sholat dengan khusyuk pada dirinya. Lebih-lebih tentunya apalagi yang datang dari Al-Quranul Karim dan Sunnah yang sahihah, yang tentunya bisa kita rasakan juga kita ketahui dari apa yang datang dari penjelasan dari Al-Quran dan dari Sunnah yang sahihah yang sabit dari Rasulullah SAW.
Sesungguhnya salat ini jamaah sekalian, fa innaha minhatun, fa innahal mihnatu allati manahallahu habibahu lailatul mi'raj, lailatul waslil a'zam baina rabbil habib wa bainal abdil habib. Jadi salat ini jemaah sekalian merupakan anugerah karunia yang dengannya Allah berikan kepada kekasihnya yang dicintanya pada malam Mi'raj, Lailatul Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Lailah, malam yang dimana terjadi kontak, terjadi keterhubungan, terhubung. Jadi terjadi hubungan yang sangat agung antara antara Rabb yang dicintai dan antara hamba yang mencintai. Diberikan ini jemaah sekalian kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk balasan kepadanya atas apa yang beliau SAW lakukan dari penghambaan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana peribadatan penghambaan Rasulullah SAW kepada Rabbnya ini tidak lam yasbiqhu ilaihi sabiqun wala yalhaqahu lahiqun, yang tidak pernah bisa diikuti atau tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan tidak bisa diikuti oleh orang setelahnya. Salat ini jemaah merupakan bentuk hubungan, merupakan juga anugerah yang sangat mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dan rasulnya. Oleh karena itu, salat ini merupakan hal yang menyejukkan pandangan atau hati Rasulullah SAW. Dan kepada salat inilah Rasulullah SAW apabila ditimpa dengan suatu kesedihan, gundah gulana, maka beliau segera fafazi'a ila shalah. Ya. Dia kemudian Rasulullah SAW bermunajat kepada Rabbnya di dalam salat itu dan mengadukan segala problematikanya, kegundahannya, gundah gulananya hanya kepada Allah. Maka Allah pun menjawab, Allah pun melepaskan beliau dari gundah gulana tersebut. Dan juga salat ini jemaah sekalian, kata Imam bin Hanbal, merupakan rahatu nafsihi min kulli ma ahamma. Jadi jemaah sekalian, salat ini bagi Rasulullah SAW dan bagi kita semua insyaallah taala merupakan kita merehatkan jiwa kita yang lelah, yang letih, merupakan tempat untuk kita beristirahat. Sebagaimana beliau SAW bersabda, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkanlah kami, istirahatkanlah kami. Atau mungkin bahasa zaman kita sekarang, buat relaksasi atau rilekskanlah kami dengan sholat ini. Jadi artinya kita rehat, kita dengan kelelahan dan keletihan yang kita rasa itu, maka kita akan merasa sejuk, kita akan merasa rileks, kita akan merasa tenteram, merasa kita beristirahat dengan sholat itu. Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashabu sunan dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi tentunya. Apa firman Allah jemaah sekalian? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu hamidani 'abdi. Jadi seorang hamba di dalam salatnya jemaah sekalian berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, Allah pun berkata, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Yaqulul 'abdu ar-rahmanir rahim, hamba lagi berkata ar-rahmanir rahim. Yaqulullahu ta'ala athna alayya 'abdi. Jadi tatkala jemaah sekalian seorang hamba mengucapkan
atau membaca surah Al-Fatihah itu ayat demi ayat, maka dijawab oleh Allah setiap kita selesai membaca ayat itu. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah memujaku, hambaku telah menyanjungku. Kemudian yaqulul abdu, hamba berkata lagi, maliki yaumiddin, maka Allah pun menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memujaku. Yaqulul abdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah batas antara diriku dengan hambaku. Ya tadi dibagi dua tadi jemaah sekalian. Jadi 3 ayat pertama itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat tadi, hadza, jika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah pun menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah batas antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, apa yang dia pinta, apa yang dia mohon. Maka hamba ini pun berkata, yaqulul abd, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi berkata Imam Ahmad bin Hanbal di sini membawakan hadis dari Rasulullah SAW, di dalam kita salat itu terjadi dialog atau munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan betul-betul mentadaburi, kita yakini bahwasanya dengan kita salat itu hakikatnya kita berdialog tentang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, saya ucapkan jemaah sekalian, salat ini jemaah sekalian, dan kecintaan kita kepadanya, dan kita bersegera untuk melaksanakannya, dan kita melaksanakannya di atas dengan bentuk yang paling sempurna secara lahir dan batin. Ini merupakan tanda hiya al-ayatu ala qadri ma fil qalbi min hubbillahi wa syauqu ila liqa'i. Jadi salat ini jemaah sekalian, kita mencintainya, kita bersegera untuk melaksanakannya, dan kita menegakkannya dengan bentuk yang paling sempurna dan sempurna secara lahir dan batin. Itu jemaah sekalian merupakan tanda, ya, seukuran itu jemaah sekalian apa yang ada pada hati kita ini dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, rasul ibadah wa ahammuha as-shalah. Sesungguhnya puncak dari ibadah ini dan yang paling penting jemaah sekalian adalah salat ini. Faman doya as-salata fahuwa li ghairiha adya. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat ini jemaah sekalian, maka dari selain itu dia akan lebih mudah dia sia-siakan. Wa qata'at kullu silatin lahu billah. Maka dengan itu kalau dia sia-siakan, maka terputuslah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan seorang khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, apa beliau katakan? Beliau menulis, ya kalau mungkin, kalau boleh, maaf kalau salah boleh istilahkan. Jadi beliau sebagai seorang khalifah kepada para pegawainya, pada karyawannya, kepada umalnya, kepada gubernurnya, kepada wali-walinya, atau mungkin sekarang kalau boleh disilakan jadi keputusan presiden. Keputusan presiden bahasanya apa? Keputusan atau ditulis oleh Umar, ketetapan oleh Umar bin Abu Bakar As-Siddiq kepada para umalnya, pada pegawainya atau karyawannya. Wa'lamu anna ahamma amrikum indi as-salah faman dhayya'aha fahuwa li ghairiha adya. Wa'lamu anna lillahi amalan bil-laili la yakbaluhu bin nahar wa amalan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya perkara yang paling penting
dalam pandangan saya adalah salat. Faman daya'aha fahuwa li ghairiha adya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka selain dari itu dia akan lebih mudah dia sia-siakan. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, anna lillahi amalan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada amal yang kita peruntukkan bagi Allah di malam hari yang tidak Allah terima di waktu siang hari. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada amalan kita untuk bagi Allah di malam di siang hari, tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima di malam hari. Faman daya as-shalah falan yakuna 'abidan lillah bal yakunu mustakbiran 'ala Allah. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka sungguh dia tidak akan bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bal yakunu mustakbiran 'ala Allah. Bahkan dia adalah orang yang takabur, orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Fahadama la ilaha illallah wa naqadha, maka dengan itu dia telah menghancurkan atau telah merobohkan kalimat la ilaha illallah, telah dia membatalkan ucapan atau kesaksiannya bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat antum semua. Ini ada satu hal lagi yang ditulis oleh Imam bin Hanbal tentang risalah ini, jemaah sekalian, risalah salatnya, bahasanya seperti ini. Mudah mencukupi waktunya. Ini sampai ada diriwayatkan juga dengan jelas sekali. Qala al-Qadi Abul Husain Muhammad bin al-Qadi Abi Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Farra fi tabaqatil Hanabilah fi tarjamati Muhanna bin Yahya asy-Syami. Akhbarana al-Mubarak qira'atan akhbarana Ibrahim akhbarana Abu Umar akhbarana Tayyib akhbarana Ahmad al-Qattan al-Haiti haddatsana Sahlu at-Tusturi qala qara'a alaina Muhanna bin Yahya asy-Syami. Ini riwayat daripada risalah ini jemaah sekalian, sanadnya. Kemudian apa beliau katakan? Berkata, dibacakan pada kami oleh Muhanna bin Yahya asy-Syami, hadza kitabun fis shalah wa idhami khatariha wa ma yalzamun nasu min tamamiha wa ihkamiha yahtaju ilaihi ahlul islam lima qad syamalahum minal istighfafi biha wa tadyi'i laha wa musabaqatil imami fiha. Katabahu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ila qaumin salamahum ba'da salawat. Di sini jemaah sekalian, bahwasanya kitab ini atau risalah ini tentang solat, tentang bagaimana besarnya perkara solat ini dan apa yang seharusnya manusia lakukan agar mereka melaksanakan dengan sempurna dan mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya yang dibutuhkan oleh ahlul Islam. Karena apa jemaah sekalian? Lima qad syamalahu minal istighfafi biha, karena hampir seluruh manusia ini telah meremehkan atau menganggap kecil perkara solat ini, dan bahkan banyak yang meremehkan, yang menyia-nyiakan solat ini. Bahkan juga di sini disebutkan wa musabaqatul imami fiha, dan banyak orang yang berlomba-lomba terhadap imamnya dalam solat itu, yang ditulis oleh Abu Abdillah, jadi Ahmad bin Hanbal, kunyanya Abu Abdillah, ada nama putranya yang Abdullah. Nah, di situ beliau katakan seperti ini jemaah sekalian. Kaum, wahai kaum. Jadi ditulis oleh Imam bin Hanbal ini kepada suatu kaum, sekelompok masyarakat atau jamaah yang Imam bin Hanbal pernah sholat bersama mereka pada sebagian waktu-waktu sholat. Apa beliau katakan? Beliau menulis surat ini, wahai kaum, inni shallaitu ma'akum. Wahai kaum, sesungguhnya aku pernah sholat bersama kalian. Fara'aitu min ahli masjidikum man sabaqal imam fir ruku'i was sujud. Maka sungguh aku telah melihat ahlu masjid kalian ini
orang yang mendahului imam dalam rukuk dan sujud, di dalam dia bangkit dan juga dalam dia turun. Walaisa liman yusabiqul imama salatun, maka sungguh tidak ada solat bagi orang yang mendahului imam itu. Dalam hal ini ja'atil ahadits